Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Baik, apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ardin Fau, anak mahasiswa Universitas Budi Dharma, jurusan Teknik Informatika, kelas TIP 2101, NPM 21110200. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah mikroprosesor. Yang pertama, sejarah mikroprosesor terdiri dari transistor pertama yang diciptakan pada tanggal 23 Desember tahun 1947 oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shapley di Bell Laboratories. Kemudian IC dikelompokkan berdasarkan transistor. Kita bertanya, apa itu si IC? IC itu sering disebut dengan Arithmetic Logic Unit, yang dimana adalah penggolongan IC berdasarkan jumlah transistor. Dan ada pun juga SSI, yang artinya Small Scale Iteration, chip dengan maksimum 100 komponen elektronik. Ada MSI, Medium Scale Iteration, chip dengan 100 sampai 3000 komponen elektronik. Ada lagi LSI, chip dengan 3000 sampai 100 komponen elektronik. FLSC, Very Large Scale Iteration, chip dengan 100 sampai 1 juta komponen elektronik. ULSI, Ultra Large Scale Iteration, chip dengan lebih dari 1 juta komponen elektronik. Kemudian masuk kita pada chip pertama. Nah, chip pertama ini diciptakan pada tanggal 12 September tahun 1958 oleh Jack Kibble, membuat IC asilator sederhana yang dimana hanya terdiri dari 5 komponen yang diintegrasikan. Kemudian mereka ciptakan mikroprosesor pertama. Itu didirikan pada tanggal 15 November 1971, di mana mikroprosesor tersebut terdiri atas 4 bit yang berisi 2300 transistor yang dapat mengelola 4 bit informasi dengan kecepatan 740 kHz yang telah diciptakan. Kemudian Intel 4004, itu yang di pertama. Awalnya yang digunakan untuk kalkulator saintifik merek Busicom. Kemudian Intel menyadari bahwa rancangan ini chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan multiprosesor, sehingga terlahirnya mikroprosesor. Kemudian pada Intel 4004 ini juga dikemas dalam bentuk DIP atau Dual Inline Package, atau artinya jumlah kaki yang terdiri dari 18 buah J hanya bisa berantarmuka dengan IC lainnya. Dan program ini hanya bisa dilaksanakan dari ROM dan RAM untuk mengubah atau menyimpan sebuah program yang susah digunakan. Oke, selanjutnya Intel 8008. Nah, ini gambarnya, bentuk gambarnya. Ini dirancang pada tanggal
Maaf, ini dibuat oleh Intel yang diproduksi pada bulan April tahun 1972. Ini versi awal dari 8008 yang berjalan pada 0,5 MHz. Meskipun dia lambat, namun memiliki proses Meskipun dia lambat, namun Intel yang 8008 ini dapat memproses 8 bit data. Kemudian Intel 8080. Nah, Intel 8080 ini dirilis pada tahun 1974. Penyempurnaannya dari 8080 ini dikemas dalam bentuk DIP yang terdiri dari 40 kaki, mempunyai memori sebesar 64 KB, baik dalam bentuk RAM maupun ROM. Kemudian kecepatannya berubah lagi menjadi 2 MHz, dianggap sebagai perancang prosesor mikro atau yang disebut dengan mikroprosesor pertama yang benar-benar dapat digunakan dan bermanfaat. Lanjut masuk dalam J80 buatan Zilong. J80 ini dibuat pada tahun 1975 sampai kemasannya itu 1976. Di dalam pembuatan jet perangkat ini diinstruksi besar dengan kemampuan yang lumayan tinggi dan sederhana untuk mendukung perangkat lunak 8080 J dengan kecepatan 2,5 MHz sampai 4 MHz yang J80A up to 6 J80B dan 8 MHz J80H. Kemudian masuk pada Intel 8086. Intel yang ini diciptakan pada tahun 1978 dan mengeluarkan up 16 bit. Nah, di sini kita dapat melihat tiap tahun mereka buat dengan Intel, maka up-nya pun atau bitnya pun makin tinggi atau makin memiliki kelebihan atau kecepatan yang lebih cepat. Dan di dalam Intel 8086 ini dia dapat melakukan operasi aritmetik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mampu menangani memori 1 MB dengan 20 bit seluruh address atau bus dan 16 bit saluran data secara multiplex. Kemudian mereka ciptakan mikroprosesor 80286. Ini bentuk gambarnya ya. Dan di sini juga diciptakan pada tahun 1982. Ini mengenalkan mikroprosesor 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali menggunakan software yang digunakan untuk prosesor dengan mempunyai mikroprosesor yaitu 134.000 transistor mikroprosesor dengan 16 bit. Di dalam mikroprosesor ini juga mempunyai tick clock daripada yang 88 atau 8086 dengan kecepatan awal 6 MHz merujuk kerja 4 lebih baik daripada 8086 pada 4,77 MHz. Kemudian pada tahun 1984 belakangan diperkenalkan mikroprosesor
dengan kecepatan o'clock 8,10 dan 12 mHz yang digunakan pada IBM atau PC dan yang telah menjalankan MS-DOS telah menjadi hampir 10 tahun. Oke, lanjut masuk pada mikroprosesor 80386. Nah, di sini perbedaannya dari 8036 ini 386 dia makin tinggi sebuah chipnya menjadi 32 bit dengan transistornya 275.000. Kemudian dapat melambungkan IBM dengan PS yang didasarkan pada 80386 ini pada tahun 1987. Via teknologisnya didirikan di framework Calif. Mereka menjual chip ini dengan logic x86. Kemudian masuk pada mikroprosesor 80486. Ini diluncurkan pada tahun 1989 dengan jumlah transistor itu 1,2 juta. Ini memprediksikan untuk ke depan dan pengembangannya prosesor multicore pada tahun 2000-an. Nah, sekarang masuk pada Intel Pentium prosesor. Pada tahun 1993, transistor 3,1 juta, prosesor 66 MHz yang dikenal dengan kecepatannya 66 MHz, superclar yang diperkenalkan pada masa itu. Kemudian masuk pada prosesor Intel Pentium Pro. Nah, ini dirilis pada tahun 1995 dan dengan dapat memproses dengan kecepatan atau mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Nah, kalau untuk gambarnya berbeda-beda ya. Kita bisa dapat lihat di sini gambarnya. Selanjutnya masuk pada prosesor Intel Pentium 2. Ini pada tahun 1997 meluncurkan teknologi prosesornya yang 64 bit EPIC dan MMX-nya Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital dapat mencakup juga baik itu grafik, audio, dan pemrosesan suara. Oke, selanjutnya Intel Celeron Processor. Ini VIAP yang mengakui sisi Grace Crop dengan prosesornya x86 dan x87 prosesor. Kemudian masuk pada Intel prosesor yang ketiga. Kemudian masuk pada Intel Pentium yang keempat prosesor. Ini pada tahun 2002. Pada tahun 2000 debut Pentium 4 ini dengan 42 juta transistor. Dengan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Kemudian Intel prosesor dual core. Nah, prosesor dual core ini dengan konfigurasinya 1 MB L2, DCC-nya pada tiap core 800 MHz. Nah, kalau kita bisa lihat makin tinggi ya, makin kecepatannya makin bagus ya. Dengan beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz sampai 3, GHz dan 32 MHz pada prosesor jenis juga yang didukung hyperthreading.
dia Intel Processor Core 2. Nah, ini diciptakan pada tahun 2006 ya, dengan prosesor Core 2 ini di bulan Juli pada tahun 2006. Kemudian masuk pada Intel Processor Core 2 Q. Nah, ini pada tahun 2007 diciptakan Core 2 bulan Januari dengan konfigurasi memiliki 2,4 GHz dengan 8 MB L2CC sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core, sampai 1,06 GHz Frozen Boost. Nah, inilah perbandingan antara mikroprosesor tiap tahun. Nama prosesornya pun berbeda-beda, jumlah transistornya, mikroprosesornya, clock speednya, dan bit speednya. Nah, di sini tiap tahun dia nama tahunnya, kemudian tahun keluar, dan jumlahnya pun berbeda-beda. Ini bisa kita dapat melihat di sini perbedaannya semua, tahunnya sama nama prosesornya pada saat diciptakan. Oke, selanjutnya Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel yang 4004. Mikroprosesor Intel 4004, chip 4000 dan 8008. Ini ada digunakan luas dalam sebagai bidang yang mampu memacu perkembangan industri dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di dalam 2 tahun itu standar mikroprosesor itu ada 8 bit pada tipe 8080 yang merupakan penyempurnaan dari 8008 sehingga lebih canggih ya, dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi serta jumlah instruksi yang lebih banyak. Kemudian pada pabrik-pabrik komponen elektronik yang lain terinspirasi dengan Intel 8080 dengan mengeluarkan berbagai macam mikroprosesor, khususnya yang 8 bit, tipe yang sesuai dengan pabrik pembuatannya. Misalnya Motorola dengan tipe 6800, Signetic-nya dengan tipe 2650, Rockwell dengan PPS 8 dan sebagainya itu pada tahun 1972. Kemudian di dalam Intel 8008 ini dengan bus data 8 bit digunakan oleh Don Lancaster untuk membuat cikal bakal personal komputer yang membutuhkan 20 komponen tambahan dapat bekerja penuh sebagai CPU. Kemudian masuk pada mikroprosesor Intel yang terdiri pada tahun 1974. Nah, di sini pada mikroprosesor ini tiap tahun kita bisa tahu berapa bitnya dan berapa kecepatannya, dan mikrotransistornya itu berbeda-beda. Kita bisa dapat melihat di sini ya, tiap nama prosesornya dan tahun keluarnya dan semuanya berbeda-beda. Nah, ini lagi ketiganya, mikroprosesor Zilong 80 dari Motorola tahun 1978. Kemudian masuk pada mikroprosesor 80380 ya, 80386
itu pada tahun 1993. Bentuk Intel Pentium ketiga Internet Streaming SIMD. Nah, ini pada tahun 2002 Intel mengeluarkan produk terbarunya yaitu Intel Pentium 4 prosesor. Pentium merupakan produk Intel dengan kecepatannya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Nah, ini pertama kali diciptakan pada Pentium 3 Internet dengan kecepatan yang lumayan tinggi ya. Kemudian masuk pada layer mikroprosesor Intel Pentium 4. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya ya, tiap tahun nama Intel Pentiumnya, ini layar mikroprosesornya beda-beda. Pada tahun 2003 dengan mengeluarkan produk barunya lagi yaitu ya Pentiumnya M prosesor, di mana chipsetnya 855 dan Intel Pro-nya Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino atau Intel Centrino yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berada pada sebuah komponen yang bisa dapat dibawa kemana-mana. Langsung pada Intel Pentium 4 Extreme Editor Edition 3,73 GHz. Nah, di sini kita dapat melihat mengeluarkan Pentium D yang 820 per 830 sampai 840, yaitu proses yang berbasis khusus 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2CC pada tiap core 800 MHz dengan FSB dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz atau 3,0 GHz sampai 3,2 GHz. Dan prosesor ini juga didukung oleh hyperthreading. Oke, sekarang masuk kita pada materi kedua ya, yaitu sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Nah, di sini di materi sistem prosesor dan arsitektur ini macam-macam gambarnya itu yang termasuk di dalamnya, yaitu ada gambar Nihal, ada Sandy Bradel, IFY Bradel, Haswell, ada Broadwell, Kabilek, dan ada Coffee Lake. Nah, kemudian arsitektur sistem komputer ini pertama kali membahas dengan fasilitas arsitektur umum secara umum dengan semua sistem. Nah, di dalam arsitektur sistem komputer ini dia dapat mengakibatkan perbedaan dan penggunaan ukuran sistemnya. Ada sejumlah tingkatan atau konstruksi dan organisasi pada sistem komputer dengan perbedaan paling sederhana
antara bisa memandang hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar. Di mana pada hardware ini layer software ditambahkan. Software disebut juga duduk di tempat dan hardware menggunakannya untuk mengontrol. Hardware ini juga mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan oleh software. Oke, kemudian masuk pada software ini. Nah, di dalam arsitektur sistem komputer ini ada dua macam softwarenya. Ada software level dan hardware level. Nah, software level itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama application layer, header order software layer, operation system layer. Sedangkan hardware level yaitu mechanical layer, microprocessor layer, digital logic layer, dan physical device layer. Itu perbedaan semua antara software level dan hardware level. Kemudian di dalam hardware level di dalam prakteknya merupakan layar komponen elektrik dan elektronik yang paling canggih dibangun oleh komponen elektronik yang sederhana seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Transistor juga ini dapat bertindak dan berfungsi sebagai switch elektronik baik on binder 1 ataupun off binder 0. Layer logika digital atau digital logic layer. Nah, tugas ini untuk mengoperasi mesin yang paling dasar untuk memberikan tingkat elemen dasar pada tingkat yang dapat menyimpan atau memanipulasi dan mentransmit data dalam bentuk representasi binder sederhana. Kemudian masuk pada elemen logika digital, masuk layar microprocessor, microprogrammer. Nah, di dalam layar microprogrammer ini instruksinya bahasa mesin. Nah, inilah yang dimananya programmer, mesinnya di dalam pada programmer. Nah, secara langsung menyebabkan elemen-elemen logika. Dialah yang membaca logika komputer atau perintah dari komputer itulah dia. Dengan menjalankan operasi, dia yang menghendaki atau sebenarnya adalah prosesor layer ini bagian dalam yang sangat mendasar atau dikendalikan oleh instruksi program kontrol. Nah, kemudian masuk pada layer sistem operasi atau operating system layer. Nah, layer sistem operasi ini dia dengan cara mengontrol yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari dengan underlying, juga membunyikan kompleksitas hardware dan software lain dengan cara memberikan fasilitas sendiri yang kemungkinan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah sehingga dapat diakses secara langsung dan sistem operasi dengan bahasa-bahasa mesin yang dapat dieksekusi dan dijalankan secara aman dan efektif. Kemudian masuk pada organisasi fisik komputer. Perancang ini membangun komputer
dari awal adalah proses yang mahal. Untuk komponen per unit akan tinggi jika komponen tersebut tidak diproduksi secara massal. Nah, di sini ada komponen standar yang jauh lebih dikoneksikan jika penginterkoneksinya juga distandarisasi. Salah satu metode yang penting untuk melakukan dengan menggunakan basis. Nah, ini dapat bus adalah kumpulan konduktor-konduktor elektris paralel disebut dengan line, di mana sejumlah komponen bisa berkoneksikan kepadanya. Koneksi atau penyambungan atau penghubungan yang dilakukan pada poin sepanjang bus tersebut dengan menggunakan konektor yang mempunyai beberapa kontak elektris. Kemudian jenis-jenis bus itu ada dua, yaitu internal bus atau bus internal. Ini digunakan untuk prosesor dan merupakan bagian terpadu dari konstruksinya. Kemudian external bus atau basis yang digunakan untuk mengkoneksikan prosesor di memori utama. Kemudian sinyal data bus juga digunakan untuk menyampaikan yang pertama sinyal data, sinyal alamat data, sinyal kontrol, dan power. Pengaruh ukuran konstruksi perlu dibahas, yang terkecil sampai yang terbesar, dan mengenai arsitektur sistem lengkap ada dua macam di sini bagiannya, komputer single chip dan komputer single board. Sedangkan komputer single chip itu adalah komputer yang dapat dijumpai perangkat seperti jam, karena sebagai prosesor-prosesornya itu spesialisasi atau yang diprogram untuk melakukan tugas spesifik. Kemudian ada komputer single board. Kemudian komputer single board dibagi menjadi dua kategori luas, yaitu mikroprosesor kecil menggunakan umum seperti komputer rumah tangga kecil dan berbagai PC sederhana. Kemudian komputer kecil penggunaan khusus yang sering digunakan di aplikasi yang pengontrolan proses fisik. Kemudian komputer multiple board bus-based biasanya merupakan komputer secara umum generasi atau berproses, biasanya terlalu besar untuk dipasangkan pada papan. Fungsinya mempunyai fungsi pada papan untuk diinterkoneksikan dengan memasangkan mereka ke slot individual yang ada pada satu atau beberapa bus kegunaannya secara umum. Nah, ini gambar sistem berdasarkan pada bus kegunaan umum. Ini bisa kita lihat gambarnya. Kemudian ini contoh gambar sistem yang berdasarkan pada dua bus. Kemudian masuk pada prosesor. Prosesor ada dua yang utama, yaitu control unit atau CU, arithmetic and logic unit atau ALU. Fungsi prosesor
Yang pertama, untuk mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Yang kedua, untuk mengontrol rangkaian operasi. Ketiga, untuk memberikan perintah kepada semua bagian sistem komputer. Keempat, untuk menyelenggarakan pemrosesan. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, dapat kita lihat gambar prosesor dengan hubungannya, dan ini lagi. Nah, masuk pada unit kontrolnya mempunyai fungsi pusat syaraf komputer yang mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware. Yang peripheral, memori utama pada prosesor sendiri. Kemudian masuk pada unit control. Nah, di sini semua kita bisa lihatnya untuk apa aja itu instruksi dan unit control. Unit aritmatika dan logika atau sering disebut dengan ALU. Dia mempunyai fungsi utama yaitu ia menyelenggarakan operasi aritmatika, misalkan penambahan atau pengurangan, perkalian dan pembagian. Kemudian nomor 2, ia menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah dua item itu yang disatukan data yang cocok atau tidak. RISC dan CISC. Nah, di sini ada contoh komputer kecil atau arsitektur sistem komputer kecil, di mana komputer yang terdiri dari gambar ini kita dapat melihatnya. Nah, di sini kita dapat melihat gambaran untuk mengkonfigurasi dan atau sistem berdasarkan pada mikrokomputer yang dipasangkan yang mencukupi bus yang tersebut dengan unit-unitnya lain dipasangkan. Kemudian masuk pada arsitektur komputer, mini komputer dan mainframe. Fasilitas arsitektur lain ada cache memory, contact address, assembler store, kemudian ada sistem mikroprosesor, di mana di sini membahas dengan komputer tunggal dengan yang mempunyai banyak prosesor yang berlawanan yang sering digunakan dalam situasi beberapa komputer, sehingga sistem tunggal dengan menggunakan jaringan yang transmisi dan modern. Oke, masuk sekarang kita pada materi ketiga, itu bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalkan
C, C, C++, Pascal, Turbo, Basis, Java, dan sebagainya. Kelebihan bahasa assembly ini yaitu yang pertama, ketika komplement lebih kecil ukuran. Kedua, lebih efisien hemat memori, lebih tepat diakses UC. Dan kesulitan bahasa assembly ini dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah basis yang sudah terlalu banyak. Kedua, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan umum, misalkan operasi memori.